Kita masih dipertemukan di sore hari ini untuk membahas materi tutorial di GIDAS ya, dimana sebelumnya kalian sudah menjalankan UTS ya. Jadi ngerti nanti UTS nilainya pun sudah keluar kan, kalian sudah pasti melihat bagaimana hasilnya ya. Nanti jika merasa nggak puas, ditingkatkan lagi nilainya di UAS. Ya kan, sebagai gambaran tuh kemarin sudah pada ngikutin UTS kan. Kalau misalkan nanti wah ini saya kecil ini UTS gitu, berarti nanti diperbaikin di UAS gitu ya. Nggak jadi masalah itu mah. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian sudah sampai mana tuh materinya bersama Pak siapa? Pak Awan ya. Di kelas besarnya sudah sampai pertemuan keberapa? Coba pertemuan keberapa Mas? Mas Kevin. Sudah bahas apa? Masih ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat? 10 sih sepertinya Pak. Iya Pak, 10 10. Pak. Iya. Wah, 10 mah udah jauh banget ya berarti. Struktur molekul yang kedua berarti ya. Iya. Kurang lebih seperti ya Pak, kayaknya mau Iya. struktur molekul. Hibridisasi sudah masuk belum? Hibridisasi orbital molekul, teori ikatan valensi. Yang saya ingat coba struktur molekul gitu loh Pak. Jadi bentuk molekulnya Oh, gimana bentuk. gitu. Masih Tapi kalau bentuk molekul. hibridasi kayaknya udah deh. Tapi nggak dijelasin apa saya yang ini. Coba. Oh, kalau pertemuan 9 itu kan ada struktur molekul kedua itu tentang geometri bentuk molekul. Tapi Iya Pak. kalau gambar, sudut dan lain sebagainya itu di pertemuan 9. Tapi kalau pertemuan 10 itu sudah masuk teori ikatan valensi atau hibridisasi dan teori orbital molekul. Itu yang ada gambarnya Iya. nanti tingkat energi gitu. Ya, Iya. jadi nggak apa-apa kalau kalian sudah masuk ke pertemuan 10 pun nggak apa-apa ya. Untuk tutorial sore ini kan kemarin karena sudah UTS kan ya, berarti ini tutorial yang pertama gitu. Berarti kita masuk aja dulu ke struktur molekul kedua gitu, sambil mengingat-ingat lagi lah gitu. Ya. Ntar saya share. Mas Kevin nanti di screen ya. Seperti biasa ya Mas Kevin, bisa dikirimkan di grup kita. Iya Pak, baik Pak. Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Terlihat ya. Oke. Nah, untuk di struktur molekul 2 ya, teorinya ada beberapa pembelajaran yang harus kalian kuasai nih. Kalau kemarin di struktur molekul 1 itu kan ada struktur Lewis. Berarti nanti di struktur Lewis itu kalian juga harus menguasai di sini ya. Tetap dipakai itu struktur Lewis. Kemudian yang kedua itu tentang domain elektron. Nah, masih ingat nggak nih domain elektron? Kemudian yang ketiga nanti tentang tipe molekul.
Kemudian yang keempat ada apa lagi? Sudut ikatan ya. Sudut ikatan dalam molekul. Kemudian yang kelima ada bentuk molekul. Ya, ada bentuk molekul. Nah, ini yang akan dipelajari kalau di struktur molekul yang kedua. Pada masih ingat nggak ini? Struktur Lewis mah udah lewat ya, karena di struktur yang pertama dulu gitu, untuk menggambarkan struktur Lewis. Kemudian domain elektron nih. Kira-kira apa pengertian? Coba ada yang masih ingat nggak pengertian domain elektron di dalam suatu molekul? Kita bahas yang kedua nih. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama udah pasti ngerti lah, karena struktur Lewis kan apa namanya, sudah dipelajari di struktur 1 ya. Nah sekarang yang domain elektron nih, ada yang masih ingat nggak domain elektron? Domain elektron itu kayak pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya ya Pak? Nah itu ya, berarti domain elektron itu merupakan apa? Kedudukan elektron ya, atau daerah keberadaan elektron di dalam suatu molekul. Ya. Jadi kedudukan, ini nggak apa-apa ya saya tulis. Kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron di dalam suatu molekul. Ya, jadi nanti yang disebutkan tadi ada PEI, ada PEB, ya berarti ada 2 nanti. Dan ingat catatan di domain elektron, itu ada catatannya ternyata di sini. Ini belum ke apa namanya, ke contoh soal ya, masih catatan-catatan dulu, ringkasan maksudnya. Nah, catatan di domain elektron itu setiap elektron ikatan, kalau elektron ikatan berarti PEI ya, baik itu tunggal, kemudian rangkap 2, ya, kemudian ada rangkap 3, ya, ini dihitung satu domain, berarti merupakan satu domain. Dan perlu ingat ini merupakan satu domain. Ini nanti kalau soalnya UAS keluar, kalian bisa menentukan ini ada berapa domain dalam satu molekul gitu. Nah itu berarti harus ngerti tuh. Nah kemudian catatan yang kedua, setiap PEB itu pasangan elektron bebas ya pada atom pusat merupakan Apa? Masih ada kelas. Ntar habis ini aja. merupakan satu domain. Ingat, ini catatannya kalau mau menghitung domain elektron. Ya. Contoh, sekarang masuk ke contoh nih. Misalkan kita punya senyawa yang paling umum NH3. Ya. Ini udah nggak tanya lagi bagaimana cara gambar struktur Lewis, karena di struktur 1 udah belajar kita. Ada sepasang elektron bebas. Nah, sekarang ada berapa domain ini? 3 Pak. 3. Ayo, ada berapa domain? 3 pasangan elektron ikatan dan 1 elektron 1 PEB. Nah, berarti berapa domain, Mas? 1, 3, 4 ya Pak? 4. Harus ingat nih, 4 domain atau jumlah elektronnya ada 4 ya. Ada PEI, ada PEB, kan pasangan tuh.
PEI dan PEB. Berarti ada 4 domain dihitung. 1, 2. Yang PEI-nya berarti ada berapa nih? Kalau mau dijabarkan berarti PEI ada 3, PEB ada 1, jumlah elektron elektronnya dalam atom pusat berapa? Berarti ada 4. Tuh. Ya, 4 ikatan, baik itu PEI atau PEB. Itu ya, berarti ada 4 domain. Paham nih, udah berarti Mas siapa yang jawab tadi? Udah ngerti tuh. Sekarang ada contoh lagi. Misalkan kita punya CO2. Nah, nanti kalau urusan gambar struktur Lewis, lihat aja udah di Google ya. Kalau pas ujian, kalau nggak ngerti gambar Lewis, langsung lihat di Google aja. Struktur Lewis H2SO4, langsung diklik aja H2SO4 struktur Lewis, misalkan langsung keluar, nanti baru digambarkan gitu. Ya, daripada kalian ngawang-ngawang lagi, nanti lama lagi. Kalau belajar teori lagi, kayak struktur 1 berarti. Ya, ini anggap aja udah bisa nih semua gambar struktur Lewis. Nanti kalau nggak bisa, lihat di Google, udah lebih enaknya itu ya, lebih simpelnya. Nah, sekarang di atom pusat, ini ada berapa domain ini berarti, Mas? PI-nya 2 ya, Pak? Ayo. PI-nya 2, PEB-nya 4. Domain elektron, ingat tadi di sini, setiap Ya. elektron ikatan, tunggal, rangkap 2, rangkap 3 merupakan satu domain. Setiap PEB pada atom pusat merupakan satu domain. Ingat, kalau belajar struktur geometri atau struktur molekul 2, yang diingat itu cuman atom pusat. Jangan atom di sampingnya. Atom pusatnya yang selalu diingat. Gitu. Nah, yang dihitung-hitung domainnya itu ya atom pusat berarti. Itu. Berarti domain di sini kan C nih, atom pusatnya. Berarti ada domain elektronnya berapa? 2, Pak. 2. 2, Pak. 2 domain. Ya, aman ya, berarti ini 1, ini 1 gitu. Karena 2 pasang PEI itu dihitung 1. Nah, sekarang kalau misalkan nih satu lagi ya. Ini yang nggak ngerti nanya biar nggak bingung. Nah, yang ngerti cuma 2 orang ini tadi. Sekarang ada struktur XeO2. Struktur Lewisnya seperti ini ya, misalkan. Terus ada 2 pasang di sini. Ada berapa domain ini, Mas? 4 bukan? 4, Pak. Ya, 4. Wah, udah nambah nih yang ngerti ya. Ada Mbak siapa namanya ini? Mbak Nur. 4 domain. Sudah ada 4 domain. Kenapa? Ini 1, 1, 1, 1. Berarti 4. Nah, sekarang kalau mau dijabarkan, PEI ada berapa? 2. Ada 2. Gitu kan. Ya ada 2. Kemudian PEB ada berapa? Gitu. 2. Ada 2 juga. Berarti kalau ditotalkan tetap 4 domain. Nah, 4 domain ini yang akan menentukan bentuk dari molekul. Lebih simpel lagi, kalau mau lebih mudahnya, ya kalian search itu di Google lagi, biar nggak pusing, tabel geometri molekul. Semua kuncinya, struktur 1, struktur 2, struktur 3, nanti ada di tabel itu. Ya, karena ujiannya nanti open book, nah kalian print lagi itu. Tabel geometri molekul. Nah, mulai sekarang harus ada itu. Harus punya. Ya, wajib. Kenapa? Karena kalau nggak punya itu, kalian nggak bisa menentukan sudut, kalian nggak bisa menentukan bentuk molekul. Itu. Kalau domainnya mah paham, karena domain untuk digunakan untuk memprediksi bentuk molekul. Tapi sudut ikatannya kalau nggak hafal, karena di tabel itu jangan dihafal, karena banyak banget bentuknya. Ya, jadi dicari itu tabel geometri molekul. Nah, itu pasti langsung ada. Paling nanti yang kalian agak berpikir, ya pasti nggambarkan Lewisnya gitu. Lewis ya udah dicari aja langsung. Lewis SO2 misalnya langsung diklik aja udah ketemu Lewisnya, struktur Lewisnya seperti itu, gambarkan sudah. Tinggal dihitung berapa domain. Itu. Beres ya. Kalau sudah ngerti ini berarti aman nih domain. Berarti cepat ini perkuliahannya nanti. Nah, setelah masuk ke domain ya, ternyata kalau ada PEB, ada PEI, nah ternyata ini saling tolak menolak nih. Gitu.
Ya, kan kita nggak ngerti bentuknya apa. Nih, ternyata saling menolak tolak menolak, dan yang perlu diingat PEB itu kencang tolakannya. PEB misalkan ada PEB 2 ya, kalau cuma satu ya nggak masalah. Berarti ini lebih kuat dari PEB PEI. Lebih kuat lagi dari PEI PEI. Nah, ini catatannya nih. Ya, ini kekuatan tolakan. Kekuatan tolakan. Domain elektron. Ya. Kemudian kalau misalkan nanti ada rangkap 3 nih, nanti tolakannya lebih kuat justru. Nih, misalkan ada senyawa N2 gitu ya, itu kekuatan tolakannya kuat nih. Jadi ini lebih kuat dari tunggal itu. Ya, makanya nanti PEB PEI itu karena dia saling tolak menolak, memposisikan di dalam suatu molekul itu posisinya sejauh mungkin. Kalau sudah bertolak-tolakan inginnya sejauh mungkin dari PEB itu. Makanya nanti akan muncul apa? Rumus tipe molekul. Sebelum bentuk molekul kita masuk dulu ke rumus tipe molekul. Nih. Kan tadi kan di urutan di atas kan ada domain elektron gitu kan. Setelah itu baru tipe molekul gitu kan. Tipe molekul. Nah, kalau sudah tipe molekul berarti ya kayak sebenarnya sama dengan bentuk molekul, tapi dia rumus dasarnya ya tipe molekul itu. Nah, ini kalau kalian di kelas besar pasti sudah dipelajari ya. Kalau dia X. Kalau misalkan dia A, berarti ini lambang apa? Berarti atom pusat. Ya, kemudian kalau dia X, ini berarti dia lambang apa? Dia lambang domain elektron ikatan atau PEI. Ya, kemudian ada satu lagi, kalau misalkan dia E, ini adalah merupakan lambang dari domain PEB. Tuh. Ingat, yang dilihat itu tetap atom pusat. Atom sampingnya mah nggak usah ya, atom pusatnya aja. Contoh nih, kalau memprediksi tipe molekul. Nih. Misalkan kita punya H2O. O di sini kan. Kemudian ada H, itu kan. Kemudian ada H. Ingat, sepasang elektron bebas, 2 pasang harus diletakkan di atom pusat. Kenapa? Karena atom pusatnya yang akan berperan. Ya, nah sekarang ini tipe molekulnya apa ini berarti? Coba, ada yang bisa nggak? Tipe molekul. Ingat, A itu atom pusat, X itu domain elektron ikatan, E itu domain PEB. Berarti apa nih tipe molekulnya? A atom pusat ditulis A. X domain elektron ikatan berarti ditulis X. X-nya ada berapa? AX2. AX2. Kemudian E ditulis E-nya ada berapa? E4. E2. E2, Pak. E2. Inilah tipe molekul dari H2O. Ya, kalau nanti bentuk molekul dan sudut ikatan nanti baru lihat di tabel nanti di bawah ya setelah tipe molekul. Aman ya sampai di sini ya. Berarti tipe molekul aman ya. Nanti kalau misalkan ada soal UAS, tentukan tipe molekul PCl5. Tuh, misalkan ada PCl5. Ini tipe molekulnya seperti apa nih? Ayo, ada yang ngerti nggak? PCl5. Tipe molekul. Berarti harus digambarkan dulu strukturnya. P. Ya, P itu golongan berapa? 5 ya. Golongan 5 berarti tangannya harus ada 5 gitu kan. Golongan 5 berarti dia mengikat siapa? CL. CL-nya 5. Berarti ya udah CL-nya 5. Nah, berarti di sini AS5. Berapa? Gimana, Mbak? Mbak siapa ini namanya nggak kelihatan di sini?
Zahra. AX AX5. berapa jarang? AX5. E-nya ada nggak? Nggak ada, karena nggak ada Nggak ada. elektron bebas. Gitu. Wah, ini udah mulai paham ya. Berarti harus ngerti struktur Lewis. Struktur Lewis nggak langsung dicari aja nanti di Google biar cepet. Karena open kan, boleh open ya. Pak, berarti ini PC5 ini nggak ada PEB-nya ya, Pak? Nggak ada PEB-nya. Ya, karena semua elektron digunakan untuk ikatan dia. Kan dia 5 tuh, ya. Ingat kalau ikatan 4, C, berarti ikatannya harus ada 4. Kalau dia terminal 5, berarti ikatannya ada berapa? Maaf, kalau terminal 4 berarti kan ada 4. Kalau dia terminal 5, ya, ikatan 5, berarti dia ikatannya ada berapa itu? 3 sebenarnya. Cuman ini pengecualian P itu. P golongan berapa coba dilihat? Golongan 5 kan? 5, Pak. Golongan 5. Nah, kalau golongan 5 itu sebenarnya ikatannya harus ada 3. Cuman P itu kan ada sepasang elektron bebas digunakan untuk ikatan, berarti pengecualian. Ya, nanti kalau dia golongan 6 berarti ikatannya harus ada 2. Kalau golongan 7 berarti ikatannya harus ada 1. Misalkan Cl, F itu ikatannya pasti 1. Kenapa? Karena ada satu elektron yang tidak berikatan. Nah, itu makanya 1. Itu. Ya. Oh, kalau itu yang mempengaruhi rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 ya, Pak ya? Yang mempengaruhi gimana maksudnya? Misalnya kalau kita punya gimana ya? P gitu. P kan itu kan membutuhkan, misalnya kita ikat P itu dengan dengan apa pokoknya Cl. Iya gitu. Misalnya jadi rangkap 3 gitu misalnya, Pak. Kalau ada satu atom yang dia membutuhkan 3 elektron untuk menjadi 8 gitu, Pak. Itu yang mempengaruhi itu kan sih, Pak. Kan kayak misalnya itu kan ada di 6A, kita ikat dengan misalnya apa ya? H tadi. Berapa tangannya? H kan Iya, 1 jadi tangannya. Kalau O tangannya berarti ada 2. Harus 2 O. Nggak mau dia 3. Karena dia golongan 6. Kan gitu. Ya itu jadi yang mempengaruhi rangkap-rangkap itu ya, Pak? Kayak rangkap 1, rangkap 2. Iya, tapi harus disesuaikan. Disesuaikan dia mau rangkap atau enggak di samping gugus sampingnya. Kalau sampingnya nggak mau rangkap ya nggak bisa. Misalkan Cl itu pasti nggak akan rangkap, dia kan cuman 1. Karena cuman 1 kan kalau Cl kan golongan 7, berarti kan gini 1, 2. Nah, cuman 1 ini nggak mungkin rangkap ini. Pasti ini cuman untuk ikatan 1 gitu. Walaupun sudah oktet gitu tadi kan. Sampingnya harus oktet kalau belajar Lewis dulu. Ya kan? Oke? Oke, Pak. Yang penting nanti kalau nggak istilahnya masih ngawang-ngawang di struktur Lewis, langsung aja lah ya, lihat di Google aja. Biar cepat kalian nanti gitu. Karena kalau kalian memprediksi gini, aduh PCL5 gimana strukturnya? Nanti belajar lagi dong. Belajar lagi yang dulu waktu kita di struktur 1, itu kan belajar lagi bagaimana cara menentukan struktur Lewis PCL5. Ya sudah kan pasti gini. P itu 5 gitu kan. Cl itu 7 itu ya. Karena di sini ada berapa nih? Ada 5 berarti dikali 5 nih berapa nih? Ini kalau ditambahkan berapa berarti? 40. Nah, jumlah dari 40 ya itu dibagi dengan 2. Kan dulu gitu. Berarti ada 20 pasang. Baik itu PEB atau PEI. Kalau nanti semua di sini udah oktet, nih, berarti nanti larinya itu ke P pusat. Kan dulu gitu gambarnya Lewis. Ini kalau mau belajar lagi, berarti harus ada 20 pasang. Bener nggak ini 20 pasang? Ini sudah digunakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya pasti kalau dihitung berarti ya bener itu 20. Iya kan? Di sini kan 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dikali 5 ya sudah berarti berapa? 20 kan? Berarti benar 20 pasang. Itu kalau mau gambarkan Lewis secara teori. Tapi kalau nggak mau ribet ya sudah lihat aja di Google, klik langsung PCL5 keluar nanti. Nah, nanti kalau misalkan ada sisa, kan misalkan udah 20, ternyata itu 22 gitu. Berarti harus langsung ke atom pusat ini. Kenapa? Karena yang di pinggir sudah oktet, nggak mungkin dia ditambah lagi.
Makanya harus ditambah. Kalau ada yang sisa ya. Kalau nggak ada yang sisa ya sudah berarti pas gini. Itu kalau apa namanya Lewisnya ya. Nah sekarang coba kalau tipe molekul XeF4. Kalian pasti langsung klik di Google itu kelihatan pasti. Langsung Xe ini ada 4 ya, nikat F. Nih, kan F-nya ada 4. Tapi ingat distribusi elektron pada atom pusat. Karena atom pusat itu 8 elektron, ya berarti ada 2 pasang elektron bebas di sini. Itu pun kalau dihitung seperti ini, wah ini pasti sama. Didistribusikan seperti ini pasti ya sama juga, maksudnya sama. A6 berapa? Oh iya, pas. Coba tipe molekulnya apa ini? A4 A2 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 berapa? X4 AX4 AX4 E2 E2 ya. Mantap ya, berarti kalau udah ngerti tipe molekul dan domain elektron. Nah sekarang kalau sudah masuk ke situ berarti masuk ke bentuk molekul. Kalau bentuk molekul ada yang sudah download atau enggak yang tabel itu, yang tabel geometri? Yo, ada yang sudah download belum? Coba di-download masing-masing atau dilihat masing-masing biar nanti paham. Karena sudah tipe molekul, domain elektron sudah paham ya. Nah sekarang masuk bentuk molekul. Nih, kalau tadi kan tipe molekul, berarti ini bentuk molekul. Nah untuk bentuk molekul itu teorinya ngikutin siapa? Ternyata ngikutin teori Fisper. Ya masih ingat nggak teori Fisper? Valence shell, elektron pair repulsion itu ya. Jadi tolakan orbital di orbital valensi di elektron terluar, tolakan pasangan elektron atau pasangan elektron akan mencoba menempati posisi sejauh mungkin ya. Nah teori Fisper ini fungsinya untuk apa? Ternyata ini berguna banget untuk menentukan bentuk geometri ya, cara 3 dimensi suatu molekul, geometri atau bentuk molekul ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk apa? Untuk menentukan sudut ikatan. Berarti ada 2 nih kuncinya di teori Fisper. Yang pertama sudut ikatan ngerti, setelah itu baru bentuk molekulnya akan paham. Ya, sekarang kalau kalian sudah melihat di tabel masing-masing, nah kita latihan soal lagi nih. Misalkan ada senyawa BeCl2. Nah, ini sekarang ditentukan domain elektron. Ya, kalau mau simpelnya sih PeI-nya ada berapa? PeB ada berapa? Ingat di atom pusat ya, bukan atom samping. Kemudian domain elektron atau jumlah elektron ya, baru sudut, baru BM. BM itu bentuk molekul. Coba silakan. Itu kalau udah ada tabel berarti udah ngerti. Berarti harus digambar dulu struktur Lewisnya berarti. BeCl2. PeI-nya ada berapa? Coba. 2. Ada 2. Oke, kemudian PeB-nya 0. Kemudian domain elektron atau jumlah elektron tentu 2 ya. 2 tambah 0 kan 2. Nah, oh iya tipe molekul ya tadi ya. Oh iya ya maaf. Iya, Tipe molekul dulu 1 biar lengkap lah, maksudnya biar ininya lengkap. Nah, sekarang tipe molekul dulu. Ayo. AX2. AX2. Tuh, wow, Ima udah paham semua ini berarti. AX2. Sudutnya berapa? Ingat, kalau sudah berbicara tentang sudut dan BM, Linear.
sudut dan BM, langsung lihat di tabel. Cara melihatnya gimana? Nah, di tabel geometri itu kalian kalau sudah buka, pasti nanti dilihat langsung PEI ada berapa? 2. Di sini kan 2. PEB ada berapa? 0. Jumlah elektron atau domain elektron, oh pasti 2 gitu. Nah, langsung ke kanan, sudutnya berapa? 180. Nah, langsung ditulis 180. 180. Ke kanan lagi. Linear. Nah, ke kanan lagi. Berarti bentuk molekulnya Linear. 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 Itu caranya. Nah, nanti cara jawab cepatnya seperti itu. Oke? Tuh, Baik, berarti ini harus benar itu. Berarti nanti kalian kalau pas ujian. Struktur Lewisnya gimana? Udah, kalau nggak mau bingung ya langsung diklik di Google aja. Berarti struktur molekul berarti seperti apa? Kalau secara teori kita hitung lagi ya. Be pasti atom pusat. Kenapa? Karena dia cuma 1 jumlahnya. Awalnya ya harus kita gambarkan dulu sebenarnya. Bentuk strukturnya. Berarti Cl2. Sini ada Cl. Oh, maaf Cl ya. Nah, gini berarti strukturnya. Oh, ternyata dia karena sudutnya 180. Ya sudah, berarti ini yang 180. Tuh. Ya kan? Udah, bentuknya apa? Bentuk molekulnya berarti linear. Nah, selesai ini mah. BE ada domain elektron enggak? Oh, enggak ada. PEB ada enggak? Enggak ada ternyata. Ya. Coba latihan lagi. Biar banyak latihan aja. CH4 nih. Ayo, tentukan lagi yang kayak di atas. PEI, PEB, PEB, terus apa lagi? Domain elektron, ayo, TM, nah, sudut, ya, baru BM. Ayo, ini biar lengkap sekalian kalau jawab. PI-nya 4. PI-nya 4. Oke, terus PEB-nya 0. Domain elektronnya tentu 4. Nah, tip 0. AX4. molekulnya AX4. Nah, sudutnya berapa? Ingat, berarti di sini PEI 4, PEB 0, jumlah elektronnya berarti 4. Ke kanan lagi lihatnya berapa itu? 90. Sudutnya. Ayo jangan salah lihat, 40 loh, Mbak, di sini 40. 109,5. 09,5. Langsung ke kanan lagi, bentuk molekulnya apa? Tetrahedral. Tetrahedral. Nah, udah berarti awalnya sebenarnya suruh gambarkan struktur Lewisnya dulu sebenarnya. Oh, gimana? Oh, seperti ini kalau tetrahedral karena tetrahedron. ada tolakan kan tadi. Nah, tetrahedron ya, sama lah tetrahedron. Tuh, berarti udah paham nih mulai di sini. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Atau mau latihan soal lagi? Boleh, Pak. Boleh, coba. Sekalian sekarang ya. Latihan lagi, Pak. Coba dicari lagi tadi ya. Lengkap, nyarinya itu lengkap biar nanti pas UAS langsung ngerti. Misalkan tipe molekul seperti ini. Wah, ini berarti langsung ngerti tuh. Domain elektronnya dan lain sebagainya langsung lengkap gitu. Berarti nggak setengah-setengah. SF6 misalkan. Nah, coba dicari. Iya. Tipe molekul ya, TM. PM. Nah, udah nih, dicari coba. PI-nya 6. PI-nya 6, Pak. PB-nya 0. Oh, udah paham ini berarti. PEI 6, PEB-nya 0, domain elektron 6. Tipe molekulnya 6. AX6. AX6. Sudut ikatannya karena 6, 0, berarti 6. Ayo. Sudut ikatannya berapa? 90. Okta 90. Bentuk molekulnya? Bentuknya oktahedral. Oktahedral. Oke, bener ya berarti ini.
Yes. Nah, awalnya harus digambarkan dulu. S, F6 berarti ada 6. F, di sini ada F. Di sini ada 2F. Di sini ada 2F. Nah, ini strukturnya berarti. Mana yang 90 sudutnya cuma ada 1. Berarti sini semua 90. Nanti ada yang sudutnya ada 2. Biasanya ada yang 2 itu. Contoh kalau sudutnya 2. PCL 5. Ayo. Coba tentukan lagi. Tentukan lagi. PEI-nya 5, Pak. 5, Pak. Berapa? 5. 5. Terus PEB-nya 0, Pak. 0. 0. Kemudian domain elektron atau jumlah 5. 5. Kemudian apalagi tipe molekul AX5. 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 Kemudian sudut ikatan, hati-hati di sini. Tuh. Sudut ikatannya trigonal Enggak, sudut bipiramida. bukan bentuk molekul. Oh, sudut. Itu bentuk molekul sudutnya, namanya. Oh ya. Sudut ikatannya. Berapa ya? Ada 2, Pak ya? Nah, ada 2. Ingat, kenapa? Karena di sini 5, ada 0, jumlahnya 5. Ke kanan lagi, sudutnya pasti ada 2 itu. Ayo, berapa sama berapa berarti? Ditulis dua-duanya tetap. 90. 90 dan 120. Nah, itu 120. 120. Wah, bener Ya. ini mah pasti. Bentuk molekulnya pasti 1, nggak mungkin 2. Ayo, bentuk molekulnya apa? Trigonal Bipiramidal. Trigonal bipiramidal karena ada 5 ya, atau segitiga bipiramidal. Nah, udah. Atau trigonal ya. Sama trigonal atau segitiga bipiramidal. Udah aman ini. Berarti kalau nanti ada sudutnya ada 2, tinggal kalau suruh bayangkan kayaknya lebih susah. Lebih bagus gambar di Google dibanding gambar saya. Sudutnya yang 90 itu yang mana, yang 120 yang mana. Nanti bisa dilihat berarti. Ya, nanti bisa dilihat di Google. Nah, ini karena posisinya seperti ini. Ini CL, ini CL. Nah, ini kan pasti 90. Nah, mungkin ini sama ini nih. Nah, 120. Gitu. Berarti ada 2. Kalau ini susah membayangkan, nanti ada gambar yang bagus, lihat di Google tuh. Bagus gambarnya. Ini ngajarin lihat di Google aja lah ya. Tapi teorinya kan kita dapat teorinya. Oke, itu kalau nggak ada PEB-nya, atom pusatnya semua nggak 0 semua itu. Nah, bagaimana kasusnya kalau ada PEB-nya? Wah, ya sama. Nanti ada tipe molekul, ada bentuk umum, ada bentuk turunan. Contoh, misalkan A, nanti kalau dibalik nih soalnya, AX2. Ya, sekarang bukan senyawa lagi. Ya, AX2. Nah, kita gambarkan strukturnya nih. A itu atom pusat, taruhlah atom pusatnya besar ya. Kemudian X-nya ada 2. Berarti ini kecil nih. Kecil. Nah, AX2 ini ya. Ternyata domain elektron itu ada 2. Kemudian bentuk molekul itu linier. Ya kan? Kemudian sudut ya sama. Ya, sudutnya itu 180 gitu. Tipe molekul ya, ini tipe molekulnya. Kan gitu. Udah selesai. Ini kalau dia nggak ada PEB-nya. Nah, sekarang kalau ikatannya banyak, itu ternyata dia punya turunan gini. Turunan seperti apa? Ternyata kan ini nggak bisa diturunkan ya. Ini bentuk umumnya seperti ini nih. Bentuk umum. Ya, atau tipe umumnya atau tipe molekulnya, bentuk umumnya nggak bisa diturunkan lagi. Nanti ada yang bisa diturunkan. Contohnya apa? Misalkan AX3. Ya, coba kita gambarkan dulu. A, atom pusat, ini besar ya. Kemudian X-nya ada 3. Nah, ini X. Ini ya. Nah, kecil-kecil nih. Ini sama AX3. Ya. Tapi ingat, domain elektronnya ada berapa nih? Ada 3. Kan gitu. Tipe umumnya apa? Ini tipe umumnya atau bentuk umum.
Kalau domain elektron 3, terus PeB-nya 0, PeI-nya 3, berarti bentuk umumnya apa? Coba lihat di tabel. Segitiga planar. Segitiga planar tuh, bentuk umum. Nih. Segitiga planar tuh, ya. Ternyata karena dia ada mengikat 3x, ternyata bisa diturunkan. Nah, yang diturunkan yang mana? Oh, ternyata yang bagian apa namanya, vertikal ke atas itu bisa diturunkan. Berarti ini nanti yang akan kita turunkan. Kalau kita turunkan strukturnya pasti beda. Jadi seperti ini nanti. Yang di sini sama, ya, tinggal yang di atas nih. Diturunkan itu artinya dia apa namanya, ikatannya itu dibuat pasangan elektron bebas gitu. Kalau dari senyawa organik itu ada yang terkonjugasi dan ada terresonansi. Ya, kalau terkonjugasi dia PeB jadi ikatan, tapi kalau nanti beresonansi PeI jadi PeB gitu. Berarti ini bisa beresonansi dong, kan gitu. Ya. Ternyata bisa beresonansi. Jadilah dia sepasang elektron bebas di sini. Bukan ikatan lagi ya. Berarti gini nanti. Nah, ini PeB ya. Udah jadi PeB nih, bukan seret gini lagi, bukan seret gini lagi, bukan. Ya. Kalau seperti ini berarti ini turunan tandanya. Bisa diturunkan. Nah, berarti domain elektronnya berapa sekarang? Tuh, beda kan? Ayo. Domain elektronnya berapa? Jangan domain elektron dulu. PeI-nya deh. PeI-nya berapa? 2. 2. PeB-nya berapa? 1. 1. Domain elektronnya berarti 3. 3. Ingat, 3. di sini sama-sama 3. Nih, sama-sama 3 kan? Di sini 3, di sini 3. Yang membedakan apa? PeB. Di sini PeI-nya 3, PeB-nya 0 yang di atas. Berarti 3, 0. Yang sedangkan yang di bawah itu PeI-nya ada 2, ya, PeB-nya ada 1, ya, jumlah elektronnya ada 3. Di sini sama-sama 3 nih. Tapi bentuk molekul, bentuk umumnya beda. Coba lihat bentuk umumnya sekarang. Kalau 21 V. jadi bentuk Huruf V. huruf V, ya, berarti bentuk umumnya. Tuh, bentuk umum berarti bengkok. Ya, bengkok atau V. Ingat sudutnya pasti beda. Berapa sudutnya, Mas? Ayo, sudutnya lihat di tabel juga biar nggak usah ngapal. Berapa? Sudutnya berapa, Mbak? Oh, bukan linier 120, Pak, kurang lebih. 120 atau kurang gini ya. 120 derajat lah, berarti ini yang 120 nih. Itu. Nah, yang atas tadi sudutnya berapa nih? Berarti 9? Ya, astaga. Ya? Berapa sudutnya yang atas? 120, Pak. 100? Pak, ya ada dosen. Hah? 120. 120. Tetap sama berarti, Mbak ya? Sudutnya ya? Nah, karena sama-sama bentuk V, cuman dia ada turunan. Ini jadi PeB di sini. Tuh, ada PeB. Ya, ternyata bisa diturunkan. Kalau sudah 2 ikatannya seperti ini nggak bisa diturunkan lagi. Kalau ini diturunkan, dipotong lagi jadi P, nggak ada bentuknya. Karena setiap bentuk molekul itu yang menandakan dia punya bentuk itu ikatan, bukan PeB. Ya, itu perlu diingat. Oke, ada pertanyaan nggak nih sampai di sini? Pak, itu yang AX-nya itu juga dirubah kan? AX-nya iya dirubah. Ya. Oh iya, bener ini. Wah, ini ditambahkan nih, bagus ya. Kalau awalnya itu tipe molekulnya itu AX3, kalau di sini tipe molekulnya apa, Mbak, berarti? AX2E1. Nah, AX2E1. Ya sudah, aman berarti. Tuh, tipe molekulnya beda kan? Itu kalau mau menurunkan, barangkali nanti ditanya turunan dari AX3 gitu misalkan ya, atau misalkan
PCl3. Nah, itu bisa diturunkan kalau disebut senyawanya, tapi kalau disebut tipe molekulnya berarti AX3 kan, disuruh nurunkan, berarti seperti ini turunannya. Gitu. Ya, turunan itu yang banyak ikatannya, yang banyak ikatan itu bisa diturunkan. Ya. Contoh misalkan CH4, nah itu pasti bisa diturunkan itu. Ya. Mau latihan lagi nggak ini? AX4. Ini banyak turunannya ini. Contohnya CH4. Coba ada berapa turunan ini kalau AX4 misalkan di sini atom 2. pusat nih. Ada berapa, Mbak? 2. Nah, tipe apa aja, Mbak? Tipe trigonal piramidal sama yang huruf V. Berarti apa namanya? Tipe molekulnya ada berapa? Ada 3 berarti ya? Iya. Benar ada 3? Tipe Iya, Pak. pertama ini, kalau ini kan tetrahedral nih. Tetrahedral. Kan? Nah, nanti kalau diturunkan lagi, yang atas dibikin seperti ini, nanti kan seperti ini kan nanti. Piramidal. Nah, ini apa ini? Piramid. Ini apa ini berarti? Ini piramid. Trigonal berarti piramidal. segitiga trigonal piramida atau segitiga piramida. Nah, sekarang kalau misalkan diturunkan lagi, kan ada 3 katanya, diturunkan lagi. Yang ini seperti ini, terus misalkan ini ya. Nah, yang ini seperti ini. Kan bisa, berarti bentuk apa ini? Huruf V. Nah, berarti V atau bengkok. Ya, tipe molekulnya tentu beda. Yang ini AX4, yang ini berarti apa ini? AX3E gitu kan. Kemudian yang ini, oh tipe molekulnya beda lagi. AX2E. Nah, ya nanti tinggal dicari sendiri. Nah, aman itu mah. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu ada lagi yang tipenya AX5, AX6 gitu. Nah, itu turunannya banyak. Ya. Pak, masih itu Pak, Pak, resonansi itu yang dinaikkan lagi apa ya? Di bentuk awal ya kalau resonansi. Ya, kalau misalkan di sini ada ikatan nih dengan yang kecil. Berarti kan ini kan ikatan ya, Mas ya? Ini kan ikatan, bukan PEB. Kalau dia nanti beresonansi ya, ini ikatan ini beresonansi, berarti nih resonansi. Berarti di sini harus ada PEB. Nah, berarti di sini ada sepasang elektron bebas. Karena udah nggak digunakan ikatan, berarti resonansi. Kalau dia mau konjugasi, berarti ini terkonjugasi elektronnya. Konjugasi. Ya, berarti balik lagi ke awal, berarti harus seperti ini. Nah, itu. Sama. Ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi nggak yang ditanyakan? Kalau yang turunan-turunan itu nanti di catatan kalian ada kan ya, yang AX5, kemudian AX6. Ada nggak Mbak siapa tadi yang jawab? Kalau punya catatan itu ya aman berarti. Ada Pak, di Google juga banyak. Di Google banyak ya, berarti nanti bisa dilihat ya. Iya, ada di tabel itu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Maksudnya saya jelaskan itu turunannya itu dari situ gitu ya. Walaupun nanti di Google, tapi jangan semata-mata lihat Google juga. Maksudnya lihat Google semuanya lihat Google, tapi teorinya kan harus ngerti kan gitu ya. Teorinya dia turunannya tuh dari mana gitu. Oh asalnya dari sini gitu ya. Berarti itu harus paham. Walaupun ada di Google semua, ilmunya ada di Google. Tapi kadang-kadang kan kita nggak paham kalau nggak dijelasin. Oke, nanti bisa dicari AX6 sama AX5 itu turunannya seperti apa. Ya, dan itu banyak. Oke, nah berarti ya udah selesai ini. Pembelajaran kita kan udah lengkap semua. Kalau mau latihan, coba sekarang. Nah, ini latihan yang agak meningkat lagi berarti. Tentukan TM, PEE, EPEI, PEB, domain elektron bentuk molekul dari IF4-. Coba ini apa TM-nya, apa PEI-nya,
PEB-nya berapa, domain elektron berapa, bentuk molekul berapa, apa, sudut ikatan. Nah, coba dicari, Mbak. Mau cari di Google ya boleh, silahkan. Kalau ketemu. Terus satu lagi ada apa namanya? PO43-. Yo, pilih yang mana? Oh, di sini IF4- bentuknya tetap sama kayak IF biasa. Yang Strukturnya sama, memang nggak berubah, Mbak. Kalau Iya. struktur mah berarti I itu kan mengikat 4 ya. Kalau dulu belajar Lewis mengikat 4, ini 4 juga. Dan ingat I ada berapa? Kan jadi atom pusat. Kalau jadi atom pusat ada berapa elektron bebas di atom pusat, Mbak? Enggak ada. Duh, nggak ada. Ada 2 nggak sih Pak? 2 pasang. Nah, bukan nggak ada, Pak. Itu harus ada itu. iya, Tuh, dua harus pasang. ada 2 pasang. Ingat. Dan Iya. ingat minusnya harus ditulis. Jangan ditinggalkan. Berarti minusnya dikasih tanda seperti ini kan? Minus. Udah, sekarang tentukan. Sekarang yang PO4. Coba PO4 strukturnya seperti apa nih? Berarti sama kan, dulu kita belajar P, yang satu pasti ngikat O, yang satu pasti O. O kan ada 4 O. P-nya ada elektron bebas nggak? Ada nggak P-nya? Atom pusatnya? Enggak. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Karena ada Nggak ada, 5. Pak. Nah, karena tangannya udah 5 ya. Berarti kalau udah 5 berarti tinggal ditulis seperti ini. Nah, berarti ini 3 min. Nah, sekarang tentukan nih PEI. Ayo, PEB. Sama kan ini? Berarti nggak mempengaruhi ya. Tuh, sudut. Udah, TM. Kan nggak mempengaruhi dia. PEI tetap dia. Ada berapa ini? PEI-nya. Apa? Tipe molekulnya apa berarti? AX 4E2. Sama kan? PEI-nya berarti ada 4. PEB-nya ada 2. Domain elektron 6. Bentuk molekulnya apa nih berarti? Tetrahedral ya? 42 apa 42? Lihat tabel. PEI 4, PEB 2. Apa? Kok nggak ada yang lihat? Segi 4 apa ini? Segi 4. Segi 4 piramid. Segi 4 planar. Planar. Ingat ya? Oh, planar ya, Pak. Segi 4 Oh, iya. planar atau bujur sangkar. Sudutnya ada berapa sudutnya, Mas? Kalau segi 4 planar sudutnya berapa? 120. Ada berapa? 120 dengan 90 ya. 100. Ini benar ya? Iya, Pak. Oke. Ya sudah, berarti aman kalau segi 4 planar. Nanti dilihat. Kemudian yang ini nanti bisa digunakan ya. Berarti ingat tanda ini nggak mempengaruhi bentuk. Itu aja sih. Ya, nggak tanda minus, tanda positif itu nggak mempengaruhi bentuk molekul. Yang mempengaruhi bentuk molekul cuman ikatannya, bukan PEB-nya. Berarti cuman ikatan ini yang mempengaruhi bentuknya. 1, 2, 3, 4. PEB-nya mau PEB-nya berapa nggak akan berpengaruh. Dia cuman berpengaruh pada tolakan ikatan atau tolakan pasangan elektron bebas. Itu ya. Bentuk molekul itu dinyatakan dengan ikatannya, PEI-nya, bukan PEB-nya. Kalau PEB itu pasti ketolakan nanti. Tolakan apa namanya? Ikatan. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Aman? Kalau misalkan 2 itu sudah aman berarti ya. Kalau misalkan tadi kan cuma 2 tuh PO4. Atomnya tuh cuma 2, I, F itu kan. Kemudian CH4 kan CH cuma 2. Nah, bagaimana kasusnya kalau atomnya lebih dari 2? Contoh H2SO4. Ini kan ada 3 atomnya. H1S1O4. O-nya 1. Berarti ada 3 atom. Berarti ada berapa bentuk? Kalau tadi bentuknya cuma 1 kan, tetrahedral, oktahedral gitu kan. Kalau bentuk V. Nah, sekarang kalian klik aja di Google lagi bentuk H2SO4.
Setelah diklik baru itu Bukan bisa ya? menentukan. Nah, ayo berapa ada tipe berapa tipe itu bentuk molekulnya. S atom pusat, ingat berarti mengikat O. Iya. Kan ini yang lebih stabil nih. Berarti ini di sini O. O dengan H itu suka sama O dengan H. Ingat kalau tadi kita belajarnya cuma satu bentuknya. Kalau sekarang di dalam suatu molekul ini ada berapa nih? Ada berapa bentuk ini? Ada 2. Ada 2. Yang pertama apa, Mbak? Yang pertama ikatan 1 rangkap, yang kedua ikatan 2 rangkap. Mantap ya, itu ikatannya kan, ikatannya ada ikatan rangkap yang di S, ada ikatan tunggal yang di O. Bentuk molekulnya berarti ada 2. Yang pertama itu di atom pusat, yang kedua di O. Yang S berarti atau tipe molekulnya apa? Berarti AX4. Kan gitu. Iya, Pak. Bentuk molekulnya apa? Ingat, bentuk molekulnya kalau misalkan PEI-nya ada 4, PEB-nya 0, bentuk molekulnya apa? Tetrahedral. Tetrahedral. Ya. Sudutnya berapa, Mas? 90 ya. Hah? 90 ya. Tetrahedral 109,5. 1,5, Pak. Sekarang itu kan untuk S di atom pusat. Ternyata ada 2 bentuk. Yang satu lagi di O-nya. Kenapa O ini terbentuk? Karena dia ada 2 ikatan. Satu di sini, satu di sini. Dan ada PEB lagi. Sama ya, yang di atas sama yang di bawah sama. Karena bentuknya sama itu. Ya, tipe molekulnya pun sama. Sekarang tipe molekulnya apa ini? O. Berarti AX. AX2 M2 M2. E2. E2. Udah makin canggih ini ya. Kemudian bentuk molekulnya apa? Berarti kalau dia ada 2 0, tuh kan 22 ya berarti. 22 berarti ada 4. Berarti apa bentuk molekulnya? Lihat di tabel berarti bentuk V bukan. apa? V. V ya atau bengkok. Kemudian sudutnya 120 derajat. 109,5. Ingat, jangan sampai salah lihat di tabel ya, karena tabel itu udah jadi panduan itu. Kalau V 120 derajat, Pak. V berapa bentuknya? 120 derajat sudutnya. Berarti saya yang salah berarti. 120 derajat. Ya, kalau V, ingat, jangan sampai salah lihat ya. Nanti dilihat lagi, saya nggak ada tabelnya soalnya. Oke? Berarti ini ada 2 di dalam molekul itu, molekul H2SO4 itu ada 2 tipe. Berarti yang pertama tetrahedral di atom pusat, kemudian ada bentuk V di HOS-nya. Berarti di ikatan HOS ini kan bentuk V. Tapi kalau di atom pusat tetap tetrahedral. Itu kalau nanti ketemu soal-soal seperti itu. Ya, kalau enggak mah aman, kalau cuma 2-2 mah aman ya Mas ya. Kalau ada yang 3 seperti ini yang bingung, kadang-kadang wah apa bentuknya kok ada 2 nih gitu. Disebutkan aja kalau esainya seperti ini disebutkan aja. Ya. Nanti untuk latihan di rumah kerjakan ya. Enggak usah dikumpul. Untuk senyawa C3H4 ya, ini propunat. Ada 1 ikatan C itu ya. Kemudian yang kedua ada S2F2. Nah, ini nanti bentuknya apa? Ya, kalau ada 3 ya sebutkan 3, kalau ada 1 ya 1 aja nggak apa-apa gitu. Kemudian ada CH3 S2F2 itu, Pak. S2F2. Oh iya, maaf. S2F2 ini. CH3NH2. Nah, ini semakin kompleks nih. Bagaimana strukturnya? Karena bentuknya nanti beda. Di C sama N kan ini sama-sama atom pusat nih. C atom pusat, N atom pusat. Ya. Terus kemudian ada C2Cl4. Nah, nanti kalau cuma hanya 1 ya nggak apa-apa ya. 1 aja. Kalau ada 2 ya 2. Kemudian ada Cl2O7. Nah, nanti dicari bentuknya apa. Ya belajarnya dari tadi itu.
tentukan PEI, PEB, TM-nya, kemudian domain elektronnya, kemudian bentuk molekul, kemudian sudut. Ya, belajarnya seperti itu berarti. Satu-satu, semuanya dituliskan biar lengkap. Itu untuk latihan aja di rumah. Pak, boleh nggak agak di Kemudian, scroll ke ya, atas? Kayaknya mau nge-screenshot. gini. Nanti kan ada rekornya ini, rekornya nanti dikirim aja ya, Mas siapa? Yang mana? Yang ini? Iya, Pak. Udah, Pak. Nanti rekornya bisa dikirim sama Mas Kevin ini. Nah, satu lagi penutup ya. Ada satu lagi ternyata teori materinya kalau yang tipe molekul sudah semua, sekarang ke polaritas molekul. Nih, ada satu lagi. Belajar nggak kemarin polaritas molekul? Atau polaritas ikatan? Ingat, kalau polaritas molekul ya kuncinya catatannya bila ada PEB di atom pusat ya biasanya polar. Ini yang Dikasih polar merah. non polar itu ya Pak? Nah ya itu ingat, itu masih keluar ternyata soalnya ya di struktur ini. Berarti ini bentuknya tidak simetris. Kemudian yang kedua apalagi? Bila ada dua atom berbeda, berarti dia tipenya tipe polar. Ingat, berarti kalau polar itu kan kutub, berarti harus ada yang ke elektronegatifnya tinggi. Ya, kemudian yang ketiga itu bila dua atom, ingat kan dua atom itu N2, H2, F2, Cl2 gitu-gitu, itu dua atom sama. Ya, berarti ini struktur molekulnya itu non polar. Mudah ini kuncinya. Kalau polaritas molekul ya atau polaritas ikatan, dan perlu diingat catatannya semakin besar selisih keelektronegatifan, kan dulu belajar keelektronegatifan dalam suatu ikatan, maka semakin polar ikatannya. Ya, semakin besar selisihnya, selisih keelektronegatifan berarti makin polar ikatannya. Nah, selisihnya dilihat dari mana? Tabel lagi. Kalian pasti udah punya tabel angka keelektronegatifan. Contoh, misalkan HCl. Ya, maaf. Diurutkan aja sekalian. HF, kemudian ada HCl, kemudian ada HBr, kemudian ada HI. Nah, kalau sudah berurutan seperti ini, mana yang ikatannya lebih polar? Nah, kan bingung ini kalau ini. Kalau dulu kan belajar ya kita kayak elektronegatifan. Tinggal diingat aja, dia ikatannya sama H, pasti satu sisi sama, pasti sama H semua. Tinggal FCl-BRI mana yang lebih elektronegatifnya lebih kuat. Berarti ingat, dari atas ke bawah semakin kurang keelektronegatifan. Berarti semakin bawah ke atas berarti semakin besar keelektronegatifan. Ingat golongan halida FCl-BRI. Sebenarnya kan gitu, FCl-BRI kan gitu ya. Berarti semakin ke atas semakin tinggi. Makin tinggi elektronegatifannya berarti semakin polar. Itu yang pertama. Ya, berarti ditunjukkan kalau dengan angka momen dipol, berarti ditunjukkan tabel tadi yang angka keelektronegatifan. F kan punya angka 4, Cl kan punya angka 3 gitu kan. Br punya angka 2,8 ya. Kemudian I 2,5. H-nya kan sama angkanya, 2,1 semua. Kalau ini mau kalian hitung. Nah, sekarang dikurangkan ya. Ini dikurangkan 4 kurang 2,1 berapa nih? 1, min 1,9. min yang besar dikurang kecil. Oh. Karena ini kan parsial positif, ini parsial negatif, parsial positif, parsial negatif. Sama yang negatif dikurangkan dulu. 1,9. 1,9. 3 kurang 2,1 0,9. 2,8 2,1 0,7.
2,5, 21, 0,4. 4. Udah kelihatan ini. Kalau sudah kelihatan angkanya seperti ini, berarti kan yang paling besar yang mana? Ya tentu yang F. Berarti ini F. meningkat polaritas. Oh ya. Gitu. Kalau mau pakai hitungan. Ya, kalau mau pakai hitungan nggak apa-apa, tapi harus punya tabel angkanya, kan angkanya nggak ngerti kalian pasti kalau nggak lihat tabel keelektronegatifan. Tapi kalau mau dilihat dari yang tadi berikatan dengan siapa ya sangat mudah, berarti F, Cl, Br, I. Ingat elektronegatif semakin ke atas semakin besar, berarti F paling besar. Udah, itu aja kalau polaritas. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan itu kan dalam dua ikatan. Sekarang kalau misalkan ini sedikit lagi ya, penutup. Kalau misalkan dia nanti senyawanya H2O, kan ada 3 atom. Kalau tadi kan HCl 2 atom, HBr 2 atom. Nah, kalau H2O polar atau non polar? Ayo. Berarti harus bisa menggambarkan. Kalian bisa itu ngelihat di Google. H2O polar non polar ya, langsung diklik gitu. Wah, ini ternyata polar, Pak. Tunjukkan. Loh, kalau suruh nunjukkan gimana? Tunjukkan berarti digambar strukturnya. O, H. Kan gini. Ya. Ini di sini ada 2 pasang elektron bebas. Kenapa dia polar? Karena ada kutub. Ingat, kutub yang mana? Kutub positif, kutub negatif. Kenapa H dengan O lebih elektronegatif O? Ya kan? Kenapa dia polar? Ternyata dia punya resultan. Gaya resultannya kemana? Ingat, gaya resultan berarti arah momen dipolnya ke yang lebih elektronegatif. Berarti ke atas. Kan dulu belajar gini. Makanya kalau yang satu sisi ngumpul elektronnya di sini, kan di O ngumpulnya H ke O, H kanan ke O, H kiri ke O. Berarti semua ke O. Berarti kalau semakin banyak di O, berarti dia bersifat polar. Tadi teori yang pertama. Karena ada apa juga? Ternyata ada PeB. Kalau atom pusat ada PeB, berarti polar. Kan gitu. Ya enggak? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, berarti ikatannya berarti polar. ada PeB ya, Pak? Nah, tadi yang di atas ini yang udah saya catat. Bila ada PeB di atom pusat, biasanya polar. Biasanya. Ya, berarti nggak semuanya loh. Tapi kalau ada PeB biasanya polar. Tapi untuk memperkuat lagi, bila ada 2 atom berbeda, pasti polar. Karena beda ke elektronegatifan. Tapi kalau sama 2 atom berarti non polar. Nah, kalau ini berarti kan polar. Karena ketarik ke satu sisi. Dan atom pusat ada PeB lagi. Kan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan struktur CO2, kalian bisa di internet itu langsung ya, klik CO2 polar atau non polar. Oh, ternyata dia polar atau non polar. Tunjukkan misalkan. Ya tunjukkan, ya udah, C sama O. Lebih elektronegatif mana berarti? C sama O. C sama O lebih elektronegatif. Iya, non polar ya. Dia non polar kenapa? Karena tidak ada PeB di atom pusat. Yang pertama, dia nggak ada PeB di atom pusat. Wah, bener banget tuh. Ya, berarti non polar ya. Nah, yang kedua teorinya seperti apa? Karena C sama O itu lebih elektronegatif, O ya, semakin ke kiri ke kanan kan dalam satu periode kan semakin negatif. Berarti resultannya arahnya ke kemana ini resultannya? Berarti resultannya arah ke O. Nah, kalau semua ke O, berarti C diem aja dia. Berarti ini non polar. Itu karena yang pertama tadi nggak ada PeB di atom pusat, bener ya, non polar. Nah, resultannya kemana? Oh, ke O. Kenapa? Karena O lebih elektronegatif. Ke O kanan, ke O kiri. C-nya diem-diem nggak mau dia ditarik kanan dan kiri. Kan seimbang kanan kiri. Berarti dia non polar. Ini yang dinamakan saling meniadakan. Ya, aman ya ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan satu lagi, kalau misalkan kita punya senyawa SO2. Nah, ini polar atau non polar? Coba siapa yang bisa jawab? Ini penutup nih, soal penutup. Polar. Polar, Pak. Polar, iya. Ada yang jawab polar. Terus? Ya, satu. Ya, kalau saya polar, Pak. Kenapa polar?
Satu karena terdapat kutub apa ya? Ada PeB di atom pusatnya. Iya, boleh. Terus? Terus yang kedua itu faktor tingkatan elektronegatifannya, Pak. Keelektronegatifan. Nah, inget. Nah, bolehlah seperti itu ya. Tapi ingat dulu di Oh sini iya, jangan S. terjebak nih. Oh iya terjebak ya, iya, Bapak. Oh, S iya. sama O. S sama O elektronegatif mana? Sekarang saya tanya. S. Oh iya. S Maaf, sama Pak. O. Ingat loh, S sama O. Dalam Iya, satu iya. periode atau satu Satu S sama O golongan. elektronegatif mana, Mas? Itu sama Coba. O1Po itu nggak sih Pak yang golongan 7? Satu golongan nggak dia, Mas? S di atas O Iya. atau di Iya, bawah? satu golongan. Satu golongan Pak Ya. dia. Di atas Maksudnya, S. OS. O di atas S berarti kan lebih elektronegatif O kan, bukan S Oh, kan? iya. 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 Nah, ingat dari bawah ke atas kan semakin besar elektronegatif kalau dalam satu golongan. Ya berarti di sini itu resultannya ke arah mana? Ke arah S atau ke arah O? Resultannya Ke arah O. arah O. Kenapa? Karena di sini parsial negatif, di sini parsial positif. Berarti resultannya arahnya ke O semua. Nih. Ke O. Kenapa? Karena ingat resultan itu arahnya ke O semua. Tuh. Ya. Tetapi ingat, tadi kan ada yang nyebutkan nih, Mas siapa yang nyebutkan polar gitu kan. Iya, kenapa? Karena di S ada atom pusat. Tapi ingat, ternyata PeB itu lebih kuat elektronegatifnya. Sehingga resultannya itu arahnya ke atas ini. Kalau sudah ke atas ditarik ke bawah ke atas, berarti S-nya diem dong. Nggak mau kemana-mana. Kalau diem berarti polar atau non-polar? Non-polar. Kayak Non-polar, CO2. Pak. Nah, berarti non-polar. Gitu. Ya, berarti ini dicoret. Nah, itu yang saya bilang biasanya di S itu PeB itu menandakan polar, tetapi biasanya nggak semua. Kenapa? Karena ini kelihatan nih di SO2. Kan gitu. Kalau udah ketarik ke bawah dan ke atas kan tarik-tarikan tuh. Mau yang ke bawah mau ke atas. Ingat PeB itu resultannya kuat banget elektronegatifannya. Ya, berarti S-nya diam aja, berarti dia sifatnya non polar. Oke. Aman ya, berarti Paham, Pak. Kalau ini satu lagi yang mudah nih malahan. CH4 coba. Satu lagi ini udah. Ini polar non polar. Polar non polar, ayo. Non-polar, Pak. Non-polar. Non polar. Kenapa non polar? Wah, enak banget ini mah. Gak ada atom, gak ada PeB. Gak ada PeB. Udah aman. Atom pusat ya. Aman ya, berarti ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau nggak ada, kita akhiri ini. Wah gila, ini mah udah sampai berapa jam kita, Mas? Nanti screen-nya bisa dikirim ya, Mas Kevin? Iya, Pak. Bisa, Pak. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Aman, Mbak? Kalau nggak ada, ya, kita ketemu minggu depan lagi untuk struktur molekul yang kedua. Ingat ya, banyak latihan. Nanti kalau semakin banyak latihan, yaitu tadi yang pertama di struktur molekul 2 ini, berarti kalian belajar yang pertama itu tentang struktur Lewis, jangan dilupakan. Kalau nggak ngerti, lihat Google, gitu aja udah. Yang kedua, langsung domain elektron. Domain elektron itu terdiri dari PeI sama PeB. Ya, ketika PeI udah ada, PeB udah ada, baru bisa menentukan tipe molekulnya. Tipe molekulnya ketemu, berarti ketemu sudutnya. Kalau ketemu sudutnya, berarti ketemu bentuk molekulnya. Udah, cuma 5 itu aja, baru polaritas. Oke, itu ringkasannya dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kurang dan lebih saya mohon maaf ya. Kita akhiri tutorial sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kevin, jangan lupa dikirim ya nanti screen-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.